Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Lagi pula, serangan barusan dapat merusak kaisar jiwa. Jika mengenai mereka, kemungkinan besar satu pukulan akan membunuh mereka. Bahkan di bawah kemarahan kaisar pemakan jiwa, mereka hanya berani menunggu dan melihat sementara. Bang! Sementara selusin Raja Jiwa masih memikirkan apakah akan menyerang Xiao Yan, salah satu Raja Jiwa terkejut, sebuah lubang darah muncul di antara alisnya lagi, dan tubuhnya melesat ke belakang. Segera, 4 Soul Sovereigns lainnya segera menembak ke belakang, dengan ekspresi ngeri di mata mereka, dan tidak berani mendekati Xiao Yan sama sekali. Sial, kau tunggu untuk menemukannya, di sekitar sini, ada bayangan, temukan dia. Bocah itu segera memarahi, keempat Soul Sovereign tampak jelek, melihat kehampaan yang dipenuhi kabut tebal, serangan itu tidak mungkin terjadi, ditemukan di semua jejak, bagaimana orang pergi untuk mencari. Ini tidak berbeda dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Apa yang kamu takutkan? Ketika kamu dekat dengan bayangan, kamu tidak akan menunggu lawanmu. Kamu harus menemukannya dalam jarak 1000 kaki. Bocah itu berteriak lagi ketika melihat keempat Soul Sovereign semuanya ketakutan. Pada akhirnya, keempat Raja Jiwa tidak punya pilihan selain menggigit peluru, dan Kaisar Pemakan Jiwa dengan marah memarahi mereka, lalu mereka membuat marah Raja Jiwa, dan hanya bisa memaksa selusin Raja Jiwa untuk menemukan bayangan yang tersembunyi bersama-sama. Segera, semua orang menunggu bayangan di kabut tebal. Dalam kehampaan yang begitu luas, jumlah orang terbatas, sehingga mereka hanya dapat mencari secara terpisah, tetapi akhir dari pencarian terpisah akan membuat pikiran semua orang semakin gugup. Karena dalam kehampaan yang sunyi, setelah beberapa saat, ada suara gema, dan kemudian ada teriakan, suara seperti itu sangat menyedihkan dalam kabut tebal. Dalam beberapa tahun terakhir, pemakan jiwa mereka memiliki kendali hampir mutlak atas jurang kutub ini. Semua makhluk yang ada di sini hanya akan menjadi mangsa mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, mereka akan menjadi mangsa orang lain. Singkatnya, setelah hening sejenak, akan ada jeritan. Jeritan seperti itu membuat hati selusin Raja Jiwa mencarinya dengan sangat cepat, dan mereka hanya berani mencari kehampaan di sekitar mereka dengan hati-hati. Namun, dalam kekosongan ini, setelah beberapa saat, dalam kekosongan ratusan meter, mereka tidak menemukan apapun, sebaliknya, mereka semakin diserang. Jika jangkauannya meluas hingga 1000 kaki, kemungkinan menemukannya akan sangat berkurang lagi, yang membuat semua orang luar biasa adalah kabut tebal memiliki efek melindungi kekuatan jiwa, dan dapat secara akurat menyerang musuh dari jarak jauh, 1000 kaki. Betapa mengerikannya ini, dan itu membuat para pemakan jiwa ini semakin ketakutan. Perasaan ini tampaknya lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Bahkan, mereka tidak tahu bahwa ketika beberapa pemakan jiwa melewati gadis bayangan, mereka tidak menyadari keberadaan mereka, kekuatan jiwa biasa tidak bisa merasakan keberadaan gadis bayangan sama sekali, apalagi dengan mata telanjang. Oleh karena itu, memang lebih sulit untuk menemukan gadis bayangan dengan kekuatan pemakan jiwa ini daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Bom! Gadis bayangan membantu Xiao Yan dengan perlindungan yang cukup. Pada saat ini, Xiao Yan hanya perlu fokus untuk melawan Kaisar Pemakan Jiwa, dan pertama-tama, dia ingin mengalahkan hantu sepanjang 1000 kaki. Xiao Yan mengayunkan satu kaki. Seluruh lautan api hanya satu kaki di bawah Xiao Yan, dan langit naik, diselimuti hantu ribuan kaki. Dengan bang, gelombang api itu seperti gunung berapi yang memancar, semuanya dibombardir ke tubuh hantu 1000 Zhang, dan saat berikutnya, saya mendengar banyak jiwa meledak dengan jeritan melengking yang tak tertandingi. Pada saat berikutnya, hantu Qianzhang tiba-tiba menarik napas tajam, dan kemudian Qi yang menyesakkan dihembuskan, seolah ingin meniup lautan api Xiao Yan. Jika guli adalah nyala api biasa, tentu saja ia tidak akan mampu menahan yin dan energi jahat yang dibentuk oleh ribuan jiwanya, tetapi nyala api Xiao Yan bukanlah nyala api biasa, melainkan 3 hati api yang terjalin. Bahkan jika sesak napas yin sangat kuat, itu hanya membuat lautan api berkibar, dan tidak ada niat untuk menghilangkannya. Jelas, sesak napas yin ini memiliki kekuatan untuk menerbangkan nyala api hati. Mata Xiao Yan menyipit, hantu 1000 Zhang telah ditebas olehnya, dan ada luka yang menjalar di sekujur tubuhnya, jadi Xiao Yan mengambil kesempatan itu dan kobaran api menutupi Eight Desolate Profound Heavy Ruler sekali lagi. Potongan lagi. Lautan api yang mengerikan membentuk api sepanjang 100 Zhang yang meledak ke arah ribuan hantu Zhang, yang tidak bisa mengelak dan hanya bisa menyaksikan nyala api meledak ke arahnya. Api yang sangat kuat. Mungkinkah itu Heart of Fire? Mata bocah itu sedikit menyipit, dan dia bergumam dengan suara yang dalam. 2 bekas luka menembus hantu 1000 Zhang, tetapi masih tidak runtuh. Namun,
Setelah Xiao Yan menebas 2 kali, hantu 1000 Zhang juga memiliki arti runtuh. Namun, tebasan ketiga ini adalah inti dari keterampilan bertarung ini. Tebasan ini bukan hanya yang paling kuat, tetapi seluruh lautan api akan meledak bersamanya. Dampak dan kehancuran yang dihasilkan akan sebanding dengan kemarahan Buddha teratai api. Hancurkan aku. Bahkan, jika Xiao Yan meraung, tebasan ketiga tiba-tiba menebas tanpa ragu-ragu. Dengan tebasan ini, api menyelubungi hantu dan monster ribuan kaki jauhnya, dan kekuatan penghancur memenuhi kehampaan di sekitarnya. Saat berikutnya, dia mendengar suara ledakan bergema di sekitar. Bum bum bum. Seluruh lautan api tampaknya meledak dalam sekejap, dan kekuatan penghancur menyapu daerah sekitarnya dalam sekejap, dan seluruh ruang tampaknya diperas dengan keras. Saya melihat seluruh tubuh hantu 1000 kaki bergetar, dan bahkan dalam dampak ledakan lautan api, semua hancur, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berubah menjadi ketiadaan di bawah api yang mengamuk. Saya melihat sosok Xiao Yan seperti bola meriam. Siapapun yang ragu-ragu untuk bergegas ke arah bocah itu, dia mengangkat 8 penguasa misterius desolate tinggi-tinggi dan menghancurkannya ke arah bocah itu. Xiao Yan tidak menggunakan Yaobeng. Saya khawatir tidak ada efek praktis. Cara terbaik adalah menekannya dengan kekuatan absolut. Bocah itu memandang Xiao Yan yang bersiul datang, wajahnya masih kusam, sepertinya Xiao Yan menghancurkan hantunya dan tidak melakukan apapun padanya. Kerusakan besar. Menghadapi serangan Xiao Yan, bocah itu melambaikan tangannya, dan cahaya hitam meraung ke arah Xiao Yan. Boom! Xiao Yan menabrak cahaya hitam dengan kakinya. Xiao Yan membeku untuk sementara waktu, dan setelah stagnasi, dia langsung diledakkan. Segera, darah melonjak, mata Xiao Yan menunjukkan ekspresi terkejut. Jika pada saat ini, seperti yang dia duga, dia benar-benar bersaing dengan jiwa kaisar pemakan jiwa, maka jika yang terakhir gagal, jiwa klan Qi Mi akan sepenuhnya mengendalikan tubuh kaisar pemakan jiwa. Xiao Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Jika Anda ingin mengalahkannya, sekarang adalah satu-satunya kesempatan. Kaisar pemakan jiwa, saya tidak tahu apakah Anda dapat mendengar apa yang saya katakan. Jika Anda dapat menekan ribuan jiwa sedikit, saya dapat membantu Anda menghapus jiwanya dan membiarkan Anda mendapatkan kembali tubuh fisik Anda. Xiao Yan hang up di udara, ini hanya tebakan, tapi itu bukan ide yang buruk. Pada saat yang sama, nyala api Xiao Yan menyapu dari kejauhan, langsung menutupi tubuh tanpa kepala Soul Sovereign, dan kemudian langsung membakarnya menjadi abu. Melihat bahwa tidak satu pun dari jutaan jiwa ini meledak, Xiao Yan merasa lega. Jika jutaan jiwa ini meledak, kekuatan mereka akan langsung meledakkan seluruh pulau bulan-bulan. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa Xiao Yan sangat mementingkan jutaan jiwa ini, dan pasti akan menggunakan ini untuk membuat sosok kelima muncul. Awalnya, saya hanya datang ke sini untuk menemukan keluarga Yuan Shen, tetapi sekarang tampaknya angka-angka dalam labu dewa bermata 9 dapat diurai satu per satu, dan pembangkit tenaga listrik di dalamnya juga akan menjadi kekuatan besar. Ada banyak harta di labu. Ilmu pedang pendekar pedang gila itu luar biasa, rubah iblis berekor 9 dapat memikat hati orang, dan darah Ling Zun lebih unggul dalam kekuatan tempur, dan dia bertarung tanpa keraguan. Metode bertarung gila hampir hanya ofensif, tanpa pertahanan apapun, hanya dari momentum untuk mengejutkan jiwa. Sekarang, ada 4 dari 9. Di antara 4, semua memiliki kekuatannya sendiri. Xiao Yan bahkan lebih mampu melewati karakteristik musuh, dan kemudian mengundang kekuatan yang sesuai dari dewa bermata 9 untuk menghadapinya. Pada saat ini, Xiao Yan telah menempatkan labu dewa bermata 9 sebagai yang pertama di antara harta yang dia miliki. Tentu saja, ini sangat layak, dan memang sangat kuat. Ini membuat Xiao Yan semakin tertarik pada sosok berikutnya, karena dia ingin membiarkan labu dewa bermata 9 melahap jutaan jiwa ini, untuk mengetahui siapa yang maha kuasa kelima. Terima kasih, Senior Sue Lingzun. Xiao Yan segera mengepalkan tinjunya dan menyerahkannya kepada Sue Lingzun, dan Sue Lingzun melambaikan tangannya pada Xiao Yan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, sosoknya berubah menjadi gumpalan asap merah dan tenggelam lagi dalam labu Tuhan. Setelah Sue Lingzun menghilang, tatapan Xiao Yan diarahkan ke masa hitam di udara. Ada jutaan jiwa. Jika Xiao Yan tidak menyedot mereka ke dalam labu dewa bermata 9, mereka semua akan menghilang dalam waktu singkat. Saat berikutnya, suara teriakan familiar Xiao Yan masih terdengar di telinga Wu Zan, yang bahkan tidak merespon. Ayo, lelaki tua itu tidak bersalah. Langit dan bumi, tujuan akhir semua jiwa. Jangan lari, percayalah padaku. Dengan jutaan jiwa, Xiao Yan memegang 9 labu dewa bermata dan mengejar mereka bolak-balik. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, jutaan jiwa ini dikumpulkan oleh Xiao Yan ke dalam labu dewa bermata 9. Setelah itu, Xiao Yan menatap labu dewa bermata 9 dengan alis berkerut. Dia telah menunggu,
tetapi sosok dan nama kelima tidak muncul seperti yang dia harapkan. Ini, bukankah seharusnya? Mungkinkah labu dewa bermata 9 ini rusak? Xiao Yan bahkan meragukan hidupnya saat ini. Dia sudah menghirup 100.000 jiwa Raja Jiwa sebelumnya, dan sekarang dia telah menghirup jutaan jiwa. Menurut akal sehat, sosok kelima juga harus muncul. Xiao Yan mengguncang labu dewa bermata 9, tetapi yang terakhir tidak menanggapi, yang langsung membuat Xiao Yan merasa sedikit kecewa. Namun, saat Xiao Yan bingung dan melihat labu dewa bermata 9, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya langsung menyipit, klon dewa asli muncul dengan mengesankan, dan meninju ke arah kehampaan. Ledakan. Raungan keras segera bergema. Seluruh pulau Zanyu sepertinya tiba-tiba bergetar di sini, dan ledakan tiba-tiba itu membuat kepala Wu Zan tiba-tiba menyusut, dan dia segera melihat ke arah di mana suara itu menyebar. Di udara, saya melihat sosok aneh muncul pada waktu yang tidak diketahui, dan kaki kokoh serta tinju klon Yuan Shen terbanting bersama. Serangkaian kejutan energi tersapu dari dua pemboman. Xiao Yan segera menyingkirkan labu ilahi bermata 9, tetapi pada saat ini, ekspresi kegembiraan yang tersembunyi tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan. Apakah itu akhirnya muncul? Xiao Yan bergumam dengan suara rendah. Sosok di ujung tercengang beberapa saat ketika mendengar suara itu, seolah-olah dia mengira Xiao Yan sedang membicarakannya. Tapi nyatanya, di benak Xiao Yan saat ini, sosok kelima muncul, dan dia tahu namanya. Gadis bayangan. Bahkan pada sosok yang dilihat Xiao Yan, dia hanya bisa melihat sosoknya yang agak tinggi, dan seluruh wajahnya ditutupi oleh lapisan kerudung hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata yang tidak bisa melihat emosi apapun. Gadis bayangan, gumam Xiao Yan, dia tidak menyangka bahwa sosok kelima adalah seorang wanita, dan dari sudut pandang ini, Xiao Yan tidak tahu kemampuan apa yang dia miliki. Dibandingkan dengan yang pertama, dia sepertinya lebih misterius. Namun, ini bukan waktunya untuk mempelajari penampilan sosok kelima dari labu dewa bermata 9, melainkan untuk melihat musuh yang tiba-tiba muncul di udara. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan dia melihat ke ujung yang jauh, dan kemudian sedikit mengernyit. Xiao Yan awalnya berpikir bahwa itu adalah pemakan jiwa yang datang untuk membalas Kaisar Jiwa, tetapi ketika avatar Yuan Shen bertarung melawannya, dia tahu dari jarak dekat. Para pendatang bukanlah pemakan jiwa. Jerapah. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan dia mengangkat alisnya. Sebuah kalimat hampir mematahkan garis pertahanan psikologis lawan, dan langsung kaget, keduanya bangkit kembali. Xiao Yan menstabilkan sosoknya, dan matanya tiba-tiba tenggelam. Kekuatan fisik semacam ini, sangat kuat. Hehe, dibandingkan dengan tubuh fisik dewa asli, dewa iblis rusa ini bukan apa-apa. Setelah melihat lebih dekat, pengunjung itu tinggi, tetapi tidak wajah manusia, tapi rusa ada tanduk besar di atas kepala. Pada saat ini, matanya penuh dengan kekerasan dan dia menatap Xiao Yan, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Tahu, masih dendam? Tanya Xiao Yan. Dan ada pembalasan yang tak terbantahkan. Dewa Iblis Rusa menjawab dengan suara yang dalam. Xiao Yan menyipitkan matanya dan dengan hati-hati menatap wajah rusa yang lurus dan kokoh. Setelah memastikan, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan serius. Tidak mungkin. Musuhku tidak memiliki wajah rusa yang sangat jelek ini. Xiao Yan berkata dengan serius. Sudut mulut yang terakhir tidak bisa membantu tetapi berkedut ketika dia mendengar kata-kata itu. Xiao Yan kata-kata tajam langsung membuat It's marah. Kamu mengambil klon Yuan Shenku, dan kamu melupakannya begitu cepat. Setelah jeda, Elek Demon God berbicara perlahan. Xiao Yan tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan melihat ke arah Dewa Setan Rusa karena dia menyebut kata Yuan Shen. Ambil klon dewa aslimu. Wajah Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi kaget, menatap wajah rusa panjang dengan tak percaya, dia sangat tidak percaya. Keluarga Cimi. Xiao Yan bertanya ragu-ragu. Senang mengetahui, saya pikir dunia terlalu besar untuk menemukan Anda, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan datang ke pintu hari ini. Tetapi itu benar, sekarang saya khawatir keluarga Yuan Shen hampir layu, dan Yuan Shen Anda tubuh hampir harus dianggap sebagai satu-satunya. Jadi hari ini, kembalikan avatarku. Tentu saja, aku akan memberitahumu, dan tentu saja kamu akan menghancurkan rasa sakit dari jiwaku yang terbelah.